Oke, untuk tidak membuang-buang waktu sambil kita menunggu teman-teman yang lain, karena ini sudah 7:30, kita mulai perkuliahan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kelompok yang mempresentasikan makalahnya untuk mempresentasikan makalah. Saya persilakan. Silakan, lanjut langsung nih. Bagian A, pengertian metode pembiasaan. Secara etimologi, pembiasaan awal katanya adalah biasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biasa adalah lazim atau umum, seperti sedia kala. Sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Adanya prefiks dan sufiks dan menunjukkan arti proses, sehingga pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat sesuatu atau seseorang menjadi terbiasa. Kaitannya dengan metode pengajaran dalam pendidikan Islam, dapat dikatakan bahwa pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pembiasaan dinilai sangat efektif jika penerapannya dilakukan terhadap peserta didik yang berusia kecil, karena memiliki rekaman ingatan yang kuat dan kondisi kepribadian yang belum matang, sehingga mereka mudah terlarut kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai awal dalam proses pendidikan, pembiasaan merupakan cara yang sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral ke dalam jiwa anak. Nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya ini kemudian akan termanifestasikan dalam kehidupannya semenjak ia mulai melangkah ke usia remaja dan dewasa. Dalam teori perkembangan peserta didik dikenal teori konvergensi, di mana pribadi dapat dibentuk oleh lingkungannya dan dengan mengembangkan potensi dasar yang ada padanya. Potensi dasar ini dapat menjadi penentu tingkah laku melalui proses. Oleh karena itu, potensi dasar harus selalu diarahkan agar tujuan pendidik dapat tercapai dengan baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi dasar tersebut adalah melalui kebiasaan yang baik. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa metode pembiasaan merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan Islam, di mana dengan adanya metode pembiasaan mampu membiasakan peserta didik sejak dini dilatih dengan nilai-nilai Islam, sehingga nantinya ia akan terbiasa dengan nilai-nilai Islam tersebut. Asal pembiasaan tersebut harus dilakukan secara terus-menerus dan adanya sikap tegas oleh pendidik akan hal tersebut. Kriteria metode pembiasaan. Uyo Sadullah mengemukakan bahwa ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan pendidik dalam menerapkan metode pembiasaan. A. Mulai pembiasaan sebelum terlambat. Sebelum anak didik memiliki kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan. B. Pembiasaan hendaknya dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara teratur, berencana, sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis. Untuk itu diperlukan pengawasan. C. Pendidik hendaknya konsekuen, bersikap tegas dan teguh dalam pendirian yang telah diambil. Jangan memberi kesempatan kepada anak yang mengingkari kebiasaan yang telah dilakukan. D. Pembiasaan yang pada awalnya mekanistis harus menjadi kebiasaan yang disertai kesadaran dan hati anak itu sendiri. Kriteria tersebut dapat diwujudkan dengan baik oleh pendidik jika secara berangsur-angsur disertai pula dengan penjelasan dan nasihat-nasihat dari pendidik terhadap anak didiknya, sehingga
Makin lama timbullah pengertian dalam diri anak didik tersebut. Anak adalah makhluk yang mempunyai kata hati, sedangkan tujuan pendidik ia memimpin anak agar kelak dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, memberikan pemahaman bahwa metode pembiasaan merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan Islam, di mana dengan adanya metode pembiasaan mampu membiasakan peserta didik sejak dini dilatih dengan nilai-nilai Islam, sehingga nantinya ia akan terbiasa dengan nilai-nilai Islam tersebut. Asal pembiasaan tersebut harus dilakukan secara terus-menerus dan adanya sikap tegas oleh pendidik akan hal tersebut. Kelebihan dan kekurangan metode pembiasaan. Sebagaimana pendekatan-pendekatan lainnya dalam proses pendidikan, misalkan pembiasaan tentang yaitu kelebihan dan kekurangan, sebab tidak satupun dari hasil pemikiran manusia yang sempurna dan bebas dari kelemahan. Kelebihan pendekatan ini antara lain: yang pertama, dapat menghemat tenaga dan waktu yang baik. Yang kedua, pembiasaan tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriah, tetapi juga berhubungan dengan aspek batiniah. Ketiga, pembiasaan dalam sejarah tercatat sebagai metode yang paling berhasil dalam pembentukan kepribadian anak didik. B. Kekurangan. Kelemahan metode ini adalah membutuhkan tenaga pendidik yang benar-benar dapat dijadikan sebagai contoh tauladan di dalam menanamkan sebuah nilai kepada anak didik. Oleh karena itu, pendidik yang dibutuhkan dalam mengaplikasikan pendekatan ini adalah pendidik pilihan yang mampu menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan, sehingga tidak ada kesan bahwa pendidik hanya mampu memberikan nilai tetapi tidak mampu mengamalkan nilai dan disampaikan terhadap anak didik. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa agar berhasil dalam penggunaan pembiasaan maka harus dilakukan terhadap anak sejak dini, kontinu dan terus diawasi. Kelebihan pembiasaan adalah mengemaskannya dalam proses pembelajaran dan pembelajarannya menyangkut lahir dan batin. Sedangkan kekurangannya adalah diperlukan pendidik yang baik dalam penerapannya. D. Penerangan pembiasaan dalam proses pembelajaran pendidik Islam. Pembiasaan merupakan proses penanaman pembiasaan merupakan salah satu metode pendidikan yang sangat penting, terutama bagi anak-anak. Mereka belum mengetahui apa yang disebut baik dan buruk dalam arti susila. Demikian pula mereka belum mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan seperti orang dewasa. Ingatan mereka belum kuat, mereka lekas melupakan apa yang sudah dan baru terjadi. Mereka lekas dan mudah beralih kepada hal-hal yang baru dan disukainya, apalagi pada anak-anak yang lahir. Semua itu belum ada sama sekali. Dalam kondisi ini mereka perlu dibiasakan dengan tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan pola pikir tertentu. Anak perlu dibiasakan untuk mandi, makan dan tidur secara teratur, serta bermain-main, berbicara, belajar, bekerja dan sebagainya. Seorang yang tidak mempunyai kebiasaan tertentu akan dapat melaksanakan dengan mudah dan senang hati. Bahkan segala sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam usia muda sulit untuk diubah dan tetap berlangsung sampai hari tua. Untuk mengubahnya seringkali diperlukan terapi dan pengadilan dan pengendalian diri yang serius. Contoh, orang yang mempunyai kebiasaan merokok, dia sadar bahwa kebiasaan itu buruk, tetapi usaha untuk mengusahakan dengan kompensasi, menghisap gula-gula dan sebagainya seringkali mengalami kegagalan. Dia baru bisa menunjukkan bulan Ramadan itu pun hanya di siang hari ketika dia berpuasa, sedangkan di malam hari dia kembali kepada kebiasaannya. Atas dasar ini, para ahli pendidikan senantiasa mengingatkan agar secara kebiasaan dengan sesuatu diharapkan menjadi kebiasaan sebelum melanjut mempunyai kebiasaan lain yang berlawanan dengannya. Kebiasaan adalah upaya praktis dalam pembinaan dan pembentukan kepribadian anak. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan oleh pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi peserta didik. Kebiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis
tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan yang merupakan hal yang sangat penting karena banyak kita lihat orang berbuat dan bertingkah laku karena hanya kebiasaan semata-mata. Tanpa itu hidup kita akan berjalan lambat sekali, sebab sebelum melakukan sesuatu kita harus memikirkan terlebih dahulu apa yang dilakukan. Bagi anak yang masih kecil, kebiasaan ini sangat penting karena dengan kebiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak di kemudian hari. Kebiasaan yang baik akan membentuk suatu sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, kebiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula. Begitu pula biasanya yang terlihat dan yang terjadi pada diri seseorang. Karenanya di dalam kehidupan bermasyarakat, kedua kepribadian yang bertentangan ini selalu ada dan tidak jarang terjadi konflik di antara mereka. Anak kecil tidak seperti orang dewasa yang dapat berpikir abstrak. Ia hanya dapat berpikir konflik. Kata-kata seperti bijaksana, keadilan dan perumpamaan adalah contoh abstrak yang sukar dipikir oleh anak. Ia belum kuat ingatannya dan lekas melupakan apa yang sudah dan baru terjadi. Perhatian mereka beralih pada hal-hal baru yang disukainya. Armai Arif mengungkapkan bahwa pendekatan kebiasaan sesungguhnya sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai positif ke dalam diri anak didik, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, pendekatan kebiasaan juga sangat dinilai efisien dalam mengubah kebiasaan negatif menjadi positif. Namun, pendekatan ini akan jauh dari berhasilan jika tidak diiringi dengan contoh teladan yang baik dari pendidik. Pemaparan di atas memberikan pemahaman bahwa metode kebiasaan merupakan metode pembelajaran yang dapat diterapkan terhadap peserta didik yang masih kecil, sebab dengan adanya kebiasaan sejak dini, kelak kebiasaan tersebut akan menjadi aktivitas anak di kemudian hari. Jika anak sejak kecil diberikan kebiasaan yang baik, maka kelak ia akan tumbuh menjadi manusia yang berkepribadian yang baik. Untuk itu, proses kebiasaan ini harus dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, sebab pengaruh ketiga lingkungan tersebut akan sangat mempengaruhi kebiasaan anak didik ke depannya. Selain itu, dalam penerapan kebiasaan ini harus dibarengi dengan contoh teladan oleh orang yang menjadi pendidik atau kontennya, sebab tanpa dibarengi dengan keteladanan, maka kebiasaan yang dilakukan hasilnya akan sia-sia. Ramayulis mengungkapkan bahwa kebiasaan bisa diartikan pengulangan, maka anak didik dituntut untuk selalu mengulang pelajaran, dan ini perlu kebiasaan. Apabila sudah terbiasa, maka kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang tidak terbebani lagi mengerjakan sesuatu, terutama dalam hal yang berhubungan dengan pendidikan. Dalam pendidikan Islam, pengembangan sikap dan amal keagamaan melalui kebiasaan sangat perlu dilakukan agar peserta didik terbiasa bersikap positif dalam menjalankan ajaran agama secara rutin dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pendapat Ramayulis tersebut dapat dipahami bahwa untuk proses pembelajaran di sekolah pendidik harus menerapkan metode kebiasaan itu dalam ada peserta didik dalam proses pembelajaran agar peserta didik nantinya sudah terbiasa dengan hal-hal yang diterapkan, mengerahkan kepadanya dan tidak merasa berat terhadap berbagai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Untuk masa pelajaran agama sekolah peserta didik harus selalu dinyatakan untuk menjalankan materi terkait pembentukan tinggal dan amal dan jadi tidak peserta didik merasa terbiasa dengan pelajaran Islam. Tinggalkan praktik mempunyai kedudukan penting dalam Islam. Islam kata Rahman mengetahui bukan agama yang permanen dan jampi. Segala ajarannya menurut manusia agar menjalankan tingkah laku bahkan hidupnya untuk merealisasi yang penting dilari secara praktis. Praktek ini sulit terlaksana
terlatih dan terbiasa untuk melaksanakannya. Orang tua diperintahkan untuk mengajarkan tata cara melaksanakan sholat kepada anak-anaknya ketika berumur 7 tahun, selalu menyuruh mereka untuk melaksanakannya sesuai dengan tata cara pelaksanaannya. Hal ini dimaksud agar mereka terbiasa dan merasa senang untuk melaksanakan sholat. Setelah umur 7 tahun, apabila mereka meninggalkan sholat, hendaklah para orang tua memukul mereka karena mereka telah balik. Pada umur 10 tahun itu pula orang tua memerintahkan tempat tidur antara anak-anak satu dengan lain. Pembentukan kerjasama melalui pengulangan dan memperoleh bentuknya yang tetap apabila disertai dengan kekuatan. Anak yang sering mendengar orang tuanya mengucap nama Allah umpamanya atau tidak mengenal nama Allah, hal itu kemudian mendorong kemudian sama keagamaan para anak tersebut. Yang pula anak harus berdidiknya dengan perlahan memanggil peraturan secara berulang-ulang di lingkungan keluarga, sekolah dan di lingkungan lainnya. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam memuat prinsip-prinsip pengamuan pemakaian metode pembiasaan dalam proses pendidikan dalam mengubah sebuah perilaku negatif. Misalnya, Al-Quran memakai pendekatan pembiasaan yang dilakukan secara berangsur-angsur. Kasus pengharaman kamar, misalnya, Al-Quran menggunakan beberapa tahap sebagai membarat untuk umum dan kamar. Dalam menunjukkan Quran surah An-Nas ayat 67 yang artinya dan dari forma dan anggap kami buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Seluruhnya pada yang memberikan kebenaran yang benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Ayat tersebut memberi pemahaman apa yang untuk dapat membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik, dan bagaimana kita dewasanya untuk memilih antara memabukkan atau sesuatu rezeki yang baik. Ayat di atas juga memberi penjelasan hanya sebatas tentang manfaat yang dapat diperoleh dari buah kurma dan anggur agar mereka merasakan demikian besarnya kemahakuasaan Allah. Ayat di atas sama sekali belum menyentuh dari hukum haramnya minuman khamar. Ayat di atas dinilai sangat halus dan hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang telah merasakan kebesaran Allah. Pada saat pasti akan melarang minuman yang memabukkan tersebut. Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut di atas tentang peranan pembelajaran dalam proses pembelajaran pendidikan Islam, dapat dipahami bahwa peran pembiasaan sangat berguna bagi proses pembelajaran pendidikan Islam bagi anak yang masih kecil dan mengubah perilaku negatif seorang, di mana anak yang masih kecil belum paham segala sesuatu terkait dengan kewajibannya sebagai seorang muslim, di mana potensi yang ada pada dirinya belum ada seperti orang dewasa, sehingga untuk mengajarkan ajaran Islam padanya hanya dilakukan lewat pembiasaan, di mana pembiasaan itu agar berhasil dalam penanaman nilai-nilai ajaran Islam bagi anak harus dilakukan secara konsisten dan tegas dan ditopang oleh metode-metode lain. Sementara untuk mengubah perilaku negatif seseorang yang sudah berurat agar dapat dilakukan secara perlahan-lahan sehingga timbul kesadaran untuk menjalankan ajaran agama Islam secara sebenarnya. Sudah. Ya, kita kasih kesempatan ke kalau bisa 2 penanya dari perempuan dan 2 penanya dari laki-laki. Silakan. Silakan bertanya, Ki. Terkait dengan materi yang dipaparkan itu. Ya, baik. Saudara Sofi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, tadi telah dijelaskan bahwasanya kriteria metode kebiasaan salah satunya itu memulai kebiasaan sebelum terlambat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana upaya seorang pendidik jika ada peserta didiknya telah memiliki suatu kebiasaan yang kurang baik? Mungkin itu saja. Cara, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi
tadi telah dipaparkan tentang kriteria metode kebiasaan yang dimana mulai pembiasaan sebelum terlambat, artinya sebelum peserta didik itu memiliki kebiasaan yang buruk. Pertanyaan saya, bagaimana upaya seorang pendidik jika ada peserta didiknya telah memiliki kebiasaan yang buruk? Bagaimana upayanya seorang pendidik tersebut untuk mengubahnya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang lain? Cepat Ki, karena sudah jam 8 ini. Dari kaum Hawa satu orang, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Tasya. Di materi yang tadi telah dijelaskan dalam penerapan kebiasaan ini harus dibarengi dengan contoh keteladanan. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa teladan yang dipilih adalah figur yang memiliki kualitas dan perilaku yang sesuai sebagai contoh yang positif? Bagaimana jika dalam pemilihan teladan terdapat perbedaan tentang siapa yang merupakan teladan yang baik? Bisa langsung sudah dicatat. Selagi sana itu. Masih ada yang lain? Ya, tadi misalkan ini. Bagaimana cara memastikan teladan yang berbeda dan yang baik, dan bagaimana jika terjadi perbedaan pendapat dalam pemilihan teladan? Seperti apa kayak perbedaan pendapat? Kayak misalnya yang satunya Ya, perbedaan pendapat yang kali ini dikira yang baik, tapi yang lain bilang ini tidak baik. Sudah. Saya tulis Ki. Ditulis Ki, jangan cuma ditanya. ya. Jadi pertanyaan pertama kepada saudara Syafi'i, tadi pertanyaannya kan salah satu kriteria metode pembiasaan itu hendaknya mulai pembiasaan sebelum terlambat. Jadi bagaimana kalau misalkan seorang pendidik mendapatkan seorang peserta didik ini memiliki kebiasaan yang buruk begitu? Ya. Jadi yang pertama itu seorang pendidik harus memahami atau memulai pendekatan secara positif, memahami penyebab buruknya orang pendidik dan orang yang dididik, karakternya harus diubah ya, dari perilaku negatifnya menjadi positif. Yang pertama ya. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Nara. Jadi begini adik-adik, kalau misalkan seorang pendidik harus menerapkan metode pembiasaan, terus mendapatkan arah peserta didik karakternya sudah rusak, citranya sulit untuk diperbaiki, kita harus melihat posisi peserta didik tersebut, apa faktor penyebab. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan pemahaman apa keuntungan dan kerugian daripada perilakunya. Kita hidup di dunia ini kan hanya sementara, ini menjadi jembatan untuk menuju kehidupan akhirat. Jadi minimal kita mampu memberikan pemahaman yang sedetailnya apa efek samping akibat dari perilaku yang tidak baik itu tersebut. Pertama, dia bisa merugikan dirinya,
bisa juga merugikan komunikasinya dengan orang lain, dan yang paling terakhir dapat merugikan kehidupan dia di dunia maupun di akhirat. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah semata-mata sebagai jembatan untuk menuju kehidupan yang kekal abadi. Nah, jadi tujuan pembiasaan di sini artinya peserta didik itu dibiasakan perilakunya itu sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, bukan perilaku yang hanya ikut maunya orang per orang, enggak. Tapi ada standar ukuran. Standar ukurannya adalah aturan-aturan, nilai-nilai dalam ajaran Islam itu sendiri. Apalagi kita bicara ini dalam konten metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam, adalah upayanya adalah bagaimana kita membimbing peserta didik itu agar dalam seluruh aktivitas kehidupannya itu hidup sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, seperti itu. Lanjut pertanyaan yang kedua, bagaimana itu? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memastikan teladan yang dipilih adalah teladan yang baik, dan bagaimana jika teladan yang baik ini ada orang yang berbeda pendapat. Jadi kalau sependek pengetahuan saya, kalau teladan yang baik itu, soal kita berbicara terkait teladan itu tidak ada perbedaan pendapat. Karena kalau misalkan kita mengetahui bahwa ada bahwa sudut pandang ini tidak ada dua sudut pandang bahwa ini perbuatan yang jelek atau perbuatan yang baik, pasti perbuatan yang baik karena tidak ada keburukannya, efek sampingnya dari perbuatan tersebut. Jadi bagaimana memastikan teladan yang tidak adalah teladan yang baik? Yang pertama itu adalah pastikan teladan tersebut memiliki nilai-nilai moral atau etika yang sesuai dengan nilai-nilai yang Anda tanamkan kepada peserta didik. Yang kedua, keahlian dan kompetensi diri seseorang yang memiliki ahli. Artinya seorang pendidik yang memiliki ahli di bidangnya masing-masing. Karena tidak mungkin kita belajar caranya membuat tutup masker kepada seorang penjual nasi goreng, tidak mungkin. Pasti harus kita memilih kepada ahlinya. Yang kedua, prestasi, catatan prestasi. Catatan prestasi teladan adalah pengalaman positif. Artinya mengubah perilaku negatif menjadi positif. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang bisa menambahkan? Jadi sebenarnya sangat sederhana. Kita ini kan belajar tentang metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Otomatis tolak ukur keteladanan yang baik atau tidak itu, pembiasaan yang baik atau tidak itu tolak ukurnya nilai-nilai ajaran Islam. Jadi yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam ajaran Islam itu yang harus dibiasakan kepada peserta didik. Sementara yang dilarang dalam ajaran agama Islam itu yang harus dilarang. Jadi jelas tidak perlu ada perbedaan pendapat di dalam, karena ajaran Islam, kecuali dalam persoalan-persoalan ilafiyah ya, misalkan orang kunut dengan tidak kunut itu kan masalah ilafiyah. Tapi kalau dalam persoalan ajaran Islam yang sudah real, itu tidak perlu ada perbedaan, itu sudah jelas sekali. Misalkan pembiasaan melaksanakan salat, pembiasaan melaksanakan puasa, pembiasaan berperilaku sopan kepada orang tua, taat kepada orang tua. Ini kan sudah jelas aturannya, tidak ada masalah. Jadi tidak perlu lagi ada cerita bahwa harus ada perbedaan antara si A si B dan dalam keteladanan itu patokan kita cuma satu, yaitu nilai-nilai ajaran Islam. Karena memang konten yang diajarkan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam itu kepada peserta didik bukan semata-mata hanya memberikan pengetahuan, tapi mengupayakan peserta didik itu mampu mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan itu dalam perilaku kehidupan sehari-hari, sehingga dengan begitu ini akan bermanfaat menjadi bekal dalam kehidupan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Masih ada pertanyaan lagi yang selanjutnya? Saya ada yang bertanya? Saya ada? Saya kasih kesempatan kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada, silakan baca kesimpulan makalata. Kesimpulan, sistem pengelolaan dan metode pembiasaan dalam proses pembelajaran mengacu pada pendekatan di mana pengulangan dan latihan secara berulang dilakukan untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan siswa.
Tujuan utamanya adalah membiasakan siswa dengan materi pembelajaran sehingga mereka dapat menguasai konsep atau keterampilan tersebut. Dalam konteks ini, manajemen pembelajaran fokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi metode pembiasaan untuk memastikan efektivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sistem pengelolaan metode pembiasaan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk kebiasaan proses positif dalam pemahaman nilai-nilai agama Islam dengan fokus pada pengelolaan dan latihan berulang. Siswa diajak untuk menginternalisasi ajaran Islam, membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama, dan mengembangkan spiritualitas yang kokoh. Kesimpulannya, pendekatan ini mendorong pembiasaan positif dalam konteks agama Islam, memperkuat identitas keagamaan, dan mendukung pengembangan karakter Islami bagi siswa. Sekian. Silakan tutup. Demikianlah presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah dari kata-kata kami. Itu datanya dari kami. Kalau ada kelebihan, itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Wallahi musta'an ma'arifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.